Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi allafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dalam artian bagaimana kita mampu untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa berupa keberkahan. Baik keberkahan itu yang Allah akan turunkan dari atas langit ataupun yang Allah akan munculkan dari dalam bumi. Allah pun akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa berupa jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan dunia ini. Allah pun akan memberikan kecukupan bagi mereka orang-orang yang bertakwa dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu. Bahkan Allah akan menanamkan furqan dalam hati orang-orang yang bertakwa, sehingga orang-orang yang bertakwa mampu untuk memilih dan memilah, membedakan mana yang seharusnya untuk dikerjakan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Bahkan yang lebih dahsyatnya, Allah akan memberikan dan memasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu mari kita senantiasa selalu menjaga dan merawat ketakwaan kita dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini adalah bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah yang sangat menarik dan memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu melakukan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang pemuda yang bernama Nasuha. Dan kisah ini diabadikan di dalam kitab Al-Masnawi yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dalam kitab itu dikisahkan seorang pemuda itu bernama Nasuha, seorang pemuda yang sangat giat melakukan ibadah, seorang pemuda yang memiliki akhlak yang begitu baik. Bahkan dia seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali dia mencintai seorang wanita yang bernama Laila. Pujaan hatinya yang dia sukai dan ia kagumi
sehingga ia pun berusaha dan berupaya untuk menjadikan Lailah ini menjadi istrinya. Diawali dengan ketika dia melamar Lailah, di saat keluarganya dan juga beberapa orang karib kerabatnya mendatangi rumah Lailah untuk melamar Lailah dijadikan sebagai istrinya. Akhirnya kesepakatan pun dicapai dan lamaran Nasuha pun diterima oleh Lailah dan ditentukan hari pernikahannya pada besok hari. Qadarullah, pulanglah kemudian Lailah beserta keluarga dan kerabatnya ke rumah. Tapi tidak disangka pada malam itu pula Nasuha mendapatkan kabar bahwa Lailah meninggal dunia. Seakan tidak percaya, kekasih yang besok untuk dinikahinya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Betapa hancurnya hati Nasuha, sehingga ketika mendengar kabar itu pun seakan-akan ia tidak percaya bahwa calon istri yang akan dinikahinya besok telah wafat. Namun keluarganya memberikan nasihat kepada Nasuha, wahai Nasuha, ini sudah ketentuan dan takdir Allah. Lailah sudah meninggal dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Sekarang engkau carilah wanita yang lebih cantik dari Lailah, wanita yang lebih terhormat dari Lailah, dan juga wanita yang mungkin lebih kaya dari Lailah. Namun karena cintanya begitu mendalam terhadap calon istrinya Lailah, Nasuha pun tidak menginginkan, bahkan dia berjanji untuk tidak mau menikah dengan wanita manapun juga. Akhirnya dia putuskan untuk pergi ke hutan. Dia akan luapkan bagaimana perasaan sedihnya. Sampainya di hutan, ia kemudian berteriak, menjerit-jerit, ya, dan juga meluapkan segala bentuk kekecewaannya karena kekasihnya yang besok mau dinikahinya ternyata sudah wafat. Ketika dia berteriak-teriak, terdengarlah oleh segerombolan iblis yang ada di hutan itu. Iblis pun ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nasuha di tempat sepi di dalam hutan. Oh, ternyata iblis pun mengetahui bahwa orang itu baru saja kehilangan calon istrinya yang meninggal kemarin. Akhirnya iblis pun menggoda Nasuha agar ia tidak untuk menjerit-jerit. Dibisikkanlah kata-kata kepada Nasuha, wahai pemuda, kalau engkau benar-benar mencintai calon istrimu itu, sekarang engkau pergilah ke tempat pemakamannya, mumpung masih baru dimakamkan, dan engkau gali itu makamnya, dan nanti setelah engkau taruh ke atas, engkau lakukan apa yang menjadi dasar kecintaanmu kepada Lailah. Akhirnya Nasuha pun pergi meninggalkan hutan tersebut untuk pergi ke tempat pemakaman Lailah. Akhirnya ia pun mencoba untuk mengikuti bujuk rayu daripada iblis laknatullah alaih, sampai ketika digali makamnya, kemudian mayat jenazahnya diangkat oleh Nasuha. Nasuha bingung apa yang mau dia lakukan. Iblis pun datang kembali menggoda Nasuha, wahai Nasuha, itu calon istrimu yang kau cintai sudah ada di depanmu. Sekarang apalah, terserah apa yang kau mau perbuat terhadap istrimu. Luapkanlah nafsumu kepada istrimu, kapan lagi kalau bukan sekarang. Akhirnya Nasuha pun terjebak oleh rayuan iblis tadi. Dia pun akhirnya membuka kain kafannya, langsung dia lakukan perbuatan keji yang sangat luar biasa. Dia jinai itu calon istrinya yang sudah wafat, dan setan pun akhirnya pergi sambil bertepuk tangan. Dia tertawa menyambut kemenangannya, berhasil menggoda seorang yang beriman melakukan perbuatan yang sangat keji. Setelah iblis pun pergi,
baru Nasuha tersadar. Dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah, apa yang baru aku lakukan? Apa yang baru aku kerjakan? Ini perbuatan yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Ini perbuatan zina yang aku lakukan. Bahkan ini seorang mayit yang aku perkosa, walaupun dia itu calon istriku. Dan ini perbuatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia pun ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran imannya telah membawa kembali apa yang dia harus lakukan. Akhirnya dia pun ingin bertobat dengan taubat-taubatan sebenarnya taubat, tapi dia tidak mengetahui, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena dia punya bahwa inilah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang masya Allah dosanya begitu luar biasa besarnya. Dia ingin mencari petunjuk bagaimana cara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun hampiri Abu Bakar As-Siddiq. Dia temui Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bertemu dia ceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Aku telah menjindai seorang mayit. Dia itu adalah calon istriku yang kemudian sudah meninggal terlebih dahulu sebelum aku nikahi." Mendengar ceritanya Nasuha, Abu Bakar angkat tangan, Pak. Abu Bakar mengangkat tangannya tanda dia menyerah. "Wahai Nasuha, aku tidak bisa memberikan jalan solusi bagaimana engkau cara bertobat kepada Allah. Karena ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan besar yang baru pertama kali terjadi di zaman ini, yang engkau menjinai seorang mayit. Dan aku tidak bisa untuk menyelesaikan apa yang kau alami." Ia pun pergi ke Umar bin Khattab, yang mana rasa kecewanya juga karena tidak bisa mendapatkan jawaban dan solusi bagaimana dia bertobat. Akhirnya Umar pun menjawab yang sama. "Wahai Nasuha, ini dosa yang sangat-sangat besar yang kau lakukan. Bagaimana kau cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak bisa memberikan solusi itu. Aku menyerah, aku angkat tangan." Kecewa untuk kedua kalinya, tapi dia berusaha kembali untuk menemui Utsman, menemui Ali bin Abi Thalib, dan jawaban keduanya pun sama, karena ini baru pertama terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang menjinai seorang mayat yang sudah meninggal. Akhirnya dengan perasaan ragu, was-was, dan rasa takut, dia memberanikan dirinya untuk pergi ke tempat Rasulullah SAW. Dan ketika sudah sampai bertemu Rasulullah SAW, dia pun mengatakan dan menceritakan apa yang kemudian terjadi. Didatangi Abu Bakar, didatangi Utsman, didatangi Umar, didatangi Ali, tamu tidak bisa memberikan jawaban. Sampai setelah bercerita panjang lebar, Rasulullah pun diam, tidak berkata apa-apa. Rasulullah pun diam, tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Nasuha. Akhirnya untuk kesekian kalinya, Nasuha pun pergi dengan memendam rasa kecewa yang sangat luar biasa. Rasul pun tidak bisa memberikan jawaban atau solusi yang dia lakukan. Akhirnya Nasuha pun dengan kecewanya dia pulang kembali ke rumah, sambil dia merenung, bagaimana cara saya bertobat kepada Allah? Apakah dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Rasulullah mendengar kabar bahwa Nasuha meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar Nasuha meninggal dunia, berselang waktu itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dialami oleh Nasuha. Dan terkait itu turunlah surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman,
Hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat. Dan ayat ini terkait dengan kisah Nasuha. Maka nama Nasuha diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Berkaitan dengan taubatnya Nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, Nasuha dakhalal jannah. Nasuha masuk ke dalam surga. Tetapi Nasuha sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia ini. Namun kegigihannya, kesungguh-sungguhannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebaiknya bagi kita sebagai manusia tentunya memiliki banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, banyak dosa-dosa yang kita perbuat baik kecil ataupun besar, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, didahului dengan melakukan istighfar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada para pengikutnya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kalian, perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, segera kalian beristighfar, memohon ampun akan dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada kita, kullu bani Adam khoto'ah. Setiap anak-anak cucu Adam pasti punya salah. Wa khairu khoto'in, dan sebaik-baik orang yang salah at-tawwabuna, hendaklah ia melakukan taubat. Sehingga dengan beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Taubat tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum ia melakukan istighfar. Dan tidak ada taubat sebelum ia mendahulunya dengan istighfar. Kenapa? Karena antara taubat dan istighfar ini ada perbedaan. Kalau istighfar itu hanya mengampuni dosa-dosa kecil, dosa berbohong, dosa melakukan kesalahan sedikit, dosa marah-marah, itu bisa diampuni hanya dengan beristighfar. Sementara taubat itu adalah untuk Allah mengampuni dosa-dosa besar. Dosa kecil hanya bisa dilakukan hanya dengan istighfar, tapi dosa besar tidak bisa dilakukan hanya dengan istighfar. Maka istighfar terlebih dahulu, baru bertobat, maka Allah akan menerima daripada tobatnya. Yang kedua, kalau istighfar itu ada batas, tidak ada batas waktu. Batas waktu istighfar itu tidak ada batasnya. Sampai kita pun meninggal itu masih boleh untuk lakukan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, istighfaru min akhakum. Maka mohonkanlah ampun kepada saudara-saudaramu. Artinya ketika kita sudah meninggal, orang lain masih bisa untuk memberikan istighfar kepada kita. Sebagaimana orang tua kita meninggal dunia, kita masih boleh untuk memberikan doa supaya mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa orang tua kita untuk dihapuskan. Ya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal orang kita sudah mampu, saudara kita sudah meninggal.
Orang tua kita sudah lama meninggal dunia, masih boleh. Karena istighfar itu tidak ada pernah batas waktu. Sementara taubat ada batasnya. Ketika sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan, maka itu masih boleh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, batasnya taubat itu sampai di kerongkongan. Sebagaimana Fir'aun dalam surat Yunus ayat 90. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui akan adanya Allah, mengakui Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah karena nyawanya sudah sampai batas kerongkongan. Sehingga taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dia mengakui bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada pengakuannya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Tapi ternyata ada Tuhan yang lebih tinggi daripada diri Fir'aun. Dan ia bertobat kepada Allah di saat ketika ombak lautan menjepit lehernya dan nyawanya sudah sampai kerongkongan. Baru dia mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun fala yuqbalu min taubatihi, Allah tidak menerima daripada taubatnya Fir'aun. Kenapa? Nah, waktunya udah sampai kerongkongan. Sebelum waktu itu silakan Anda bertobat. Kemudian yang ketiga, kalau orang bertobat itu tidak boleh diwakilkan. Harus pelaku dosa, pelaku maksiat itu yang melakukannya. Tapi kalau istighfar boleh dibadal pada orang lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena tidak ada taubat ketika dia wakilkan. Karena taubat itu harus dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri. Dia mengakui kesalahannya, mengulangi, tidak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, menyesal, dan dia harus berbuat baik ke depannya. Kalau istighfar boleh dilakukan berulang-ulang, Pak. Ingat, yang namanya istighfar itu boleh dilakukan secara berulang-ulang. Hari ini kita berbohong, kita bertobat istighfar kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku ini. Besoknya dia bohong lagi, masih boleh dilakukan. Ya. Masih bisa. Tetapi bagi orang yang beriman tentunya hanya cukup sekali saja. Akan tetapi tobat sekali seumur hidup, tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Ya. Tobat itu dilakukan seumur hidup satu kali atas perbuatan yang sama. Kemarin dia berzina, kemudian dia taubatan nasuha, cukup sekali itu. Tidak boleh dia melakukan zina lagi setelah dia bertobat. Dia korupsi, dia mencuri, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekali seumur hidupnya. Tidak boleh kemudian melakukan lagi setelah itu. Makanya taubat dilakukan hanya boleh seumur hidup pada perbuatan yang sama. Tidak boleh. Kalau hari ini kita berzina, dosa zina kita lakukan, taubatan nasuha sudah berhenti seumur hidup, nggak boleh dilakukan lagi. Besok yang kita melakukan korupsi, mencuri, marab, membunuh, makan riba dan sebagainya, cukup kita hari ini bertobat kepada Allah, besok lusanya seumur hidupnya tidak boleh melakukan lagi. Ini perbedaan istighfar dan juga taubat kepada Allah. Makanya taubatnya nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan karena apa? Dia seumur hidupnya hanya berpesan tidak mau melakukan lagi. Makanya syarat bertobat itu yang pertama, niat bertobat, menyesal bahwa dia tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan yang dilakukannya dengan maksiat apa yang dia lakukan. Yang ketiga, benar-benar setelah dia bertobat tidak akan mengulangi lagi, dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rasulullah mengatakan tidak ada taubat wala yuqbalu min taubatihi, taubat seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kalau dia kemudian hari tidak melakukan kebaikan. Dia harus berubah. Tidak boleh melakukan untuk kedua kalinya di perbuatan yang sama, dan dia harus berbuat baik kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa yang sudah ada. Makanya antara istighfar dan taubat satu kata yang saling terkait, tapi memiliki makna beda yang sangat luar biasa. Karena itu mari segerakan kepada kita taubatan yang nasuha, dan taubat itu diterima oleh Allah setelah melakukan istighfar terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan istighfar insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu istighfar sebanyak 60 sampai 100 kali. Itu Rasul, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Dia saja masih sempat untuk beristighfar 60 sampai 100 kali dalam sehari, sementara kita yang berlumuran dengan dosa, yang selalu menunaikan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita enggak segera untuk bertobat kepada Allah? Kenapa kita tidak melakukan istighfar? Karena dengan istighfar inilah pastinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapapun mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan berniat ingin bertobat kepadanya, atau membawa dosa seluas langit dan bumi, sebesar gunung, dia datang kepada Allah menghadap, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahan-kesalahanku. Dia datang kepada aku, kata Allah, aku akan ampuni dia, asal jangan dia datang kepadaku dengan membawa kesyirikan. Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Sementara kemaksiatan yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Ya, kita menganggap berzina, berjudi, minum khamar, makan babi dan sebagainya itu maksiat. Itu belum apa-apa. Justru orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itulah orang melakukan kemaksiatan yang paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, sementara maksiat yang paling besar meninggalkan sholat. Yang lebih besar dosanya dari dosa membunuh, dari dosa berzina, dari dosa makan riba, dari dosa minum khamar, dari dosa berjudi, itu orang meninggalkan sholat. Maka dosanya lebih besar dari dosa membunuh seseorang. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dosa yang sangat besar dosa syirik, dan maksiat yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Selama ini berapa banyak waktu sholat yang kita tinggalkan? Walaupun bapak tidak berzina, walaupun bapak tidak membunuh, walaupun tidak minum khamar, tapi ketika meninggalkan sholat, itulah kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggalkan itu semua, mari kembali kepada Allah dengan beristighfar dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.